Halo teman-teman, kembali lagi di Fast Learners. Pada video kali ini kita akan kembali belajar bersama Merdeka untuk Matematika, terutama terkait materi statistika. Apa itu statistika? Statistika itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita bisa memahami, mengolah, dan menginterpretasi data supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ke depannya ya, atau insight-insight yang powerful. Oke, untuk mengolah data ada beberapa banyak istilah yang bisa kita gunakan atau bisa kita pakai. Bisa kita melihat dari ukuran pemusatan data, bisa mencari rata-ratanya, mencari median, mencari modus, bisa juga mencari penyebaran data seperti apa menggunakan kuartil yang paling umum atau desil atau persentil. Lalu bisa juga kita pengen melihat simpangan datanya, bisa menggunakan range, bisa menggunakan jangkauan interkuartil, bisa juga mencari variansi, standar deviasi, atau simpangan rata-rata termasuk simpangan baku tadi ya, standar deviasi. Oke. Nah, di sini kita tidak akan bahas semuanya. Kita akan bahas beberapa aja. Tapi semoga ini bisa menjelaskan bagaimana ketika kita bertemu dengan soal terkait statistika. Oke, langsung aja kita fokus bahas yang pertama dulu. Di sini dalam ujian fisika terdapat rata-rata nilai dari 8 siswa adalah 65 ya. 8 siswa. Oke. Rata-rata grup kedua yang berjumlah 12 siswa adalah 72. Hitunglah rata-rata gabungan dari kedua kelompok yang jumlahnya 20. Benar ya? 8 tambah 12 jadi 20. Di sini diketahui bahwa rata-rata pertama untuk 8 siswa adalah 65. Biasanya ditulis F atau N juga boleh. 8 ya. Lalu yang kedua ada rata-ratanya 72 dengan banyaknya 12. Kalau dijumlahin jadi 20. Nah, untuk mencari rata-rata gabungan, kita perlu rata-rata dari setiap kelompok dan jumlah dari setiap kelompok. Berarti dalam soal ini udah diketahui semuanya. Kita langsung mendapatkan rata-rata gabungan. Ini tergantung ya, kalau kelompoknya makin banyak berarti mengalikannya lebih banyak. Rata-rata kelompok pertama dikali jumlah yang pertama, ditambah rata-rata kelompok yang kedua dikali jumlah yang kedua, dan seterusnya. Kalau ada kelompok ketiga berarti rata-ratanya dikali jumlahnya, lalu di akhir dibagi dengan jumlah semuanya. Kalau ada 3 kelompok berarti F1, F2, F3, dan seterusnya. Karena udah diketahui semua, kita langsung mencari aja. Jadi 65 dikali 8 tambah 72 kali 12 dibagi jumlah semuanya 20 tadi ya. Biasanya sih terutama untuk kurikulum Merdeka boleh pakai kalkulator, tapi di sini kita bahas hitung manual aja ya. 65 kali 8 40, 36, 42, 46 ya. Jadi 460. Oke. Terus udah 65 kali 8. Kita cek dulu. 6 52 ya harusnya ya. Salah hitung. Oke, sekarang yang kedua 72 kali 12. 2 kali 24 14 ya. Lalu 72 jumlahin 8 6 4. Oke, jadi 520 tambah 864 dibagi 20. Jadinya jumlahin 520 4 8 13 ya. 1384 bagi 2 berapa? 692. Karena ada 0, 69,2 ya. Benar kan? Ya,
Jadi jawabannya adalah rata-rata gabungannya itu 69,2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, terkait statistika ini ada dua kelompok besar, kelompok materi besar, bergantung dari datanya. Kalau soal sebelumnya itu kita fokus ke data tunggal sebenarnya. Nah, untuk soal ini kita fokus ke yang namanya data berkelompok. Apa itu data berkelompok? Data berkelompok itu ketika data itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan nilainya. Contohnya kayak di soal ini, di sini ada tabel, ada jumlah hari absen terus frekuensinya berapa. Jadi nggak kita tulis semuanya 0000111, nggak, tapi kita kelompokin jadi beberapa kelompok. Dalam hal ini ada 5 kelompok yang disebut kelas. Jadi ada 5 kelas. Oke, untuk lebih lanjutnya kita langsung bahas aja soalnya. Soal yang kedua, selama tahun ajaran yang lalu diperoleh data banyaknya hari di mana siswa tidak hadir. Datanya di bawah. Pertama, hitunglah Q1. Apa itu Q1? Q itu adalah kuartil. 1 itu adalah kuartil bawah. Karena secara konsep kuartil itu dia membagi data menjadi 4 bagian. Untuk membagi 4 berarti ada 3 batas, Q1, Q2, Q3. Kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas. Lalu yang kedua, hitunglah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil itu adalah Q3 kurang Q1. Lalu yang ketiga, standar deviasi itu simpangan baku. Itu rumusnya adalah standar deviasi atau simpangan baku akar dari penjumlahan setiap datanya dikurangi rata-ratanya dari semuanya dikuadratin per jumlah datanya ya. Kurang lebih begitu. Oke, kita langsung bahas saja yang A dulu, kuartil bawah. Nah, untuk data berkelompok itu ada rumusnya. Kuartil ke I bisa 1, 2, 3. Itu adalah rumusnya I per 4 dikali N, atau jumlah semuanya, sigma F juga boleh, dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya per frekuensi pada kelas itu dikali panjang kelasnya. Oke, berarti kalau Q1 sama dengan 1/4 dari N. Nah, jadi ini juga menandakan posisi kuartilnya di sebelah mana. Di sini ada berapa data? Berarti kita jumlahin dulu. 12 tambah 20, 32 tambah 10, 42. 42 tambah 7, 42 ya, 42 tambah 7, 49 tambah 5, 54 ya. Kita hitung lagi, 30 tambah 24, 54. Jadi dari 54 itu kita hitung 1/4 nya berapa. Oke, kalau kita hitung berarti kalau dibagi 2 jadi 27 ya. 27 bagi 2, 13,5. Jadi 13,5 itu adalah posisinya. 13,5 ada di mana? Di sini aja 12 frekuensinya, berarti 13 di sini ya. Di antara dimasuk ke kelompok 1 yang jumlah hari absennya 1. Karena yang jumlah hari absennya 0 itu 12 orang pertama. Oke, jadi 13,5 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya itu 12 ya tadi. Dibagi 20 dikali panjang kelasnya berapa? Nah, panjang kelasnya itu adalah ini masih data tunggal. Karena bukan ini ya. Bukan rentang. Jadi bukan 0 sampai 1 dan selanjutnya. Kalau gitu kita ubah aja ya. Kita ubah aja untuk membuat soalnya lebih menarik. Jadi misalnya ini 0 sampai boleh deh 1 sampai 2, ini 2 sampai 3 sampai 4, 5 sampai 6,
7 sampai 8. Ini 9 sampai 10. Oke, kita ganti ya soalnya ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, jadi tadi 3,5 itu dari 3 sampai 4 yang absennya. Jadi kita nggak pakai ini. 3 sampai 4. Nah, dari 3 sampai 4 berarti panjang kelasnya itu adalah 3 sampai 4. Ada berapa? Ada 3 dan 4. Berarti ada 2 gitu. Nah, berarti jadi 13,5 kurang 12, 1,5 per 20 kali 2. Jadi 1,5 kali 2, 3 ya. Jadi 3 per 2, jadi ya 0,15. Jadi 3 per 20 jawabannya 0,15. Berarti ini bukan 12, bentar. 20. Oh iya, ditambah tepi bawahnya ya. Sorry. Tepi bawahnya belum. Q1 XI sama dengan tepi bawah ya. Sorry. Tepi bawahnya itu berapa? Tepi bawahnya itu adalah nilai terkecil di kelas itu, berarti 3 sampai 4, 3 ya, dikurang 0,5, jadi 2,5. Jadi 2,5 ditambah ini. Sebentar. 2,5 ditambah itu, tambah 0,15, jadi 2,65. Jadi 2,65 itu adalah kuartil 1. Oke, sekarang untuk ngitung yang B, berarti kita harus cari Q3 dulu. Berarti kalau Q3, berarti kan jadi tepi bawah kuartil ketiga. Kalau tadi ini 1 per 4, berarti kalau kuartil 3, 3 per 4. 3 per 4 berapa? Tinggal 13,5 dikali 3 aja. Jadi berapa? 27 di 40,5 ya. Oke, benar? Nah, 40,5 ada di mana? Ini 12, 20, 30 itu 42 kan ya? Nah, berarti masuk ke yang 5 sampai 6. Masuk yang 10 ini. Oke, berarti jadi 5 sampai 6 ya, kita ubah soalnya jadi 4,5 biar lebih menarik. Di 4,5 tambah 3 per 4 tadi berapa? 40,5 ya. Dikurang, nah frekuensi kumulatifnya berarti 12 dan 20. Jadi 32 dibagi 10 kali 2. Oke, kita coret ini jadi 5. Jadinya 4,5 ditambah 7,5 ya. 8,5 bagi 5. 8,5. Oke. Jadi berapa ini? 8,5 bagi 5. 8,5 bagi 5. Kita sederhanain jadi 10 per bagi 0,5 ya. 17. Jadi 1,7. 1,7 ya. Jadi jawabannya 1,762. Ini ketiganya. Maka ini kita bisa kurangi 6,2 kurang 2,65. Jadi sama dengan berapa? Hitung aja manual. Oke. 6,2 2,65 1 10 5 5 1 5 4,55 ya. 3,55.
Oke, 3,55. Jadi jawabannya jangkauan interkuartilnya 3,55. Jadi kita punya Q1-nya 2,65, jangkauan interkuartilnya 3,55. Oke. Untuk yang C kita akan bahas di setelah ini ya. Jadi ini kita hapus dulu. Oke, kita lanjut ke yang C ya. Tadi udah dihapus, sekarang kita lanjut. Nah, tadi kesepakatannya karena soal yang sebelumnya itu data tunggal, supaya lebih menarik kita ubah jadi data berkelompok ya. Jadinya kayak gitu. Hari absennya 1 sampai 2, 3 sampai 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mencari standar deviasi. Nah, cara mencari standar deviasi berarti kita harus mencari rata-ratanya dulu. Nah, untuk mencari rata-rata dari data berkelompok itu kita harus mencari yang namanya nilai tengah dikali setiap frekuensinya, dijumlahin semua, baru dibagi dengan total semuanya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kita cari nilai tengahnya dulu. Nah, cari nilai tengahnya itu adalah misalnya kelompok 1 atau kelas 1 sampai 2 tengah-tengahnya di mana? Nah, caranya adalah dengan jumlahin terus bagi 2. Biasanya kayak gitu cara cepatnya ya. Jadi 1 ditambah 2 bagi 2. Jadi 1,5. Berarti ini 3,5, ini 5,5, ini 7,5, ini 9,5. Nah, itu adalah nilai tengahnya. Oke. Nah, nilai tengah ini harus dikali dengan frekuensinya. Berarti 1,5 kali 12 gitu ya. Atau kita tulis di ini deh. Tulis di bawah ya. Jadi 1,5 kali 12 ditambah 3,5 kali 20 tambah 5,5 kali 10 tambah 7,5 kali 7 tambah 9,5 kali 5. Jadi berapa? 1,5 kali 12 18 ya. Ini 70, ini 55, 7,5 kali 7, kita hitung 7,5 kali 7, jadi 35, 52,5 ya. Oke, 9,5 kali 5 4,4. Itu aja deh, pastiin. 5, 47. Ya, 47 ya. 47,5. Jadi berapa nih jumlahin? 18 tambah 70 88. 88 tambah 55. 88 tambah 55. Jadi 3 143 ya. 143. Itu 43 tambah ini berapa? 47,5 tambah 2,50 100 ya. Jadi 243 di atas, 243 bagi berapa tadi totalnya? 54 ya. Nah, ini kita harus bagi, oh ini tadi 54. Oke, untuk mempercepat pakai kalkulator bisa juga sih manual ya. Boleh, sama saja. 243 bagi 54. 243 bagi 54. 4,5. Oh iya pas ya, 4,5. Jadi 4,5.
Itu rata-ratanya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mengurangi antara nilai tengah dengan rata-ratanya. Berarti gimana? Kita hitung dulu. Di samping deh boleh. Jadi nilai tengah dikurangi rata-ratanya. Berarti berapa? 1,5. Tadi 4,5 kan ya rata-ratanya. Rata-ratanya 4,5. Jadi 1,5 kurang 4,5 jadi minus 3. 3,5 kurang 4,5 minus 1. Lalu plus 1 plus 3 ya. Lalu plus 5. Kalau diperhatiin ini tuh dia akan selalu berulang ya. Jadi minus 3, minus 1, 1, 3. Jadi akan selisihnya itu selalu 2. Lalu kita kuadratin. Lalu kita masukin ke sini ya. Jadi akar minus 3 kuadrat 9 tambah 1 tambah 1 tambah 9, 5 kuadrat 2, 5. Dibagi tadi berapa? 54 ya. Nah, jadi ini jawabannya berapa? Akar dari 10 45 ya. 45 bagi 54. Kalau kita bagi dengan 9 jadi 5/6 ya. 5/6 sorry. Jadi 5/6. Jadi akar dari 5/6. Maka jawabannya adalah akar 5/6. 5/6 berarti ya sekitar 0,8 diakarin dari sekian ya. Jadi ini adalah standar deviasinya. Mungkin agak membingungkan dan memang langkahnya panjang, tapi teman-teman harus bisa membiasakan menghitung angka-angka yang cukup besar gitu ya, supaya nanti ketika ditemukan dengan soal lainnya bisa mengerjakan dengan cepat. Karena masalahnya di statistika itu bagaimana kita menghitung secara cepat dan tepat. Oke, cukup untuk video kali ini. Share ke teman-temannya kalau bermanfaat. Oke, see you in next video. Bye-bye. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini masih data tunggal. Setelah sebelumnya data kelompok ya kita ubah tadi soalnya. Nah, kalau di sini kita balik lagi ke data tunggal. Cuman bedanya dari sini kita mencoba untuk menginterpretasikan data. Kalau tadi kita fokus ke rata-rata, fokus ke bagaimana mencari kuartil, standar deviasi, jangkauan terkuartil. Kalau di sini kita fokus ke interpretasi. Oke, kita langsung fokus ke soalnya. Soal yang ketiga. Hasil 4 ulangan matematika Dodi adalah 81, 79, 90, 70. Ulangan kelima baru akan dibagikan. Guru Dodi menyampaikan ke Dodi bahwa Dodi boleh memilih apakah mau menggunakan median atau min atau rata-rata ya, mean itu sebagai nilai rapornya. Namun Dodi harus menentukan sebelum ia menerima hasil tes. Jadi kita harus tentuin dulu, si Dodi ini dia nentuin dulu apakah lebih baik jika menggunakan min atau median. Nah, kita ikuti langkah-langkahnya aja. Yang pertama, hitunglah min dan median dari keempat hasil ulangan. Oke, jadi kita punya 4 data. Ketika menghitung median, yang perlu diingat adalah urutannya harus dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dia harus diurutin dulu. Jadi 70, 79, 81, 90. Kita cari rata-ratanya dulu. Kalau rata-rata berarti jumlahin semua. 70 tambah 79 tambah 81 tambah 90 dibagi ada berapa data? Ada 4 ya. Oke, jumlahin 79 sama 81 jadi 90 tambah 70 juga ya. Oke, 90 tambah 70 kali 2. 90 tambah 70, 160 kali 2, 320. 320 bagi 4, 80. Nanti teman-teman coba hitung lagi ya. Jadi 80, kalau misalnya nyari median, nah median itu di sini tengah-tengah. Jadi ada 4 data kalau di sini. Berarti ambil tengah-tengahnya. Oke, berapa mediannya? Sama. Di antara 7981 kan ya.
79 tambah 81 bagi 2, 80 juga. Oke, berarti sama dalam kasus ini. Nah, pertanyaannya, jadi yang A udah beres. Sekarang ke yang B. Jika Dodi tidak yakin dengan hasil ulangan kelimanya, manakah yang sebaiknya ia pilih, min atau median? Berarti kita harus menjelaskan kalau dia tidak yakin, berarti anggap aja yang kelimanya itu jelek ya. Anggap aja kalau tidak yakin jeleknya itu di bawah 70. Misalnya ya. Maka kalau kita urutin, dia berubah jadi di sini misalnya. Sini nilainya, entah berapapun. Nah, kalau nilainya jelek, berarti ada perbedaan di antara menghitung median dan rata-ratanya. Kalau rata-ratanya, berarti kita harus tahu nilai ininya berapa. Seandainya nilainya semakin kecil, maka rata-ratanya akan terus semakin turun. Ya, anggap aja 70. Kalau 70, itu berarti misal ya 70 deh, kita ambil 70. Berarti yang awalnya tadi 80 turun jadi berapa? Caranya adalah dengan menambahkan tadi kan 320 tambah 70 390 dibagi 5 jadi berapa? Berapa? 8 kali 5 40 400 ya. Jadi 79. Ya kan ya? Benar nggak 79? Apa salah? Apa 78? 5 70 kali 5 250. Sebentar. 5 kali 70 350. 7 8 ya, 8 ya, sorry ya. 78 ya. Oke, 78. Nah, 78 kalau kita hitung mediannya, karena di sini 70 di sebelah kiri, berarti mediannya berubah jadi 79. Berarti dalam kasus B kalau tidak yakin, berarti mediannya itu akan selalu lebih besar dari rata-ratanya. Berarti sebaiknya dia memilih median. Alasannya karena tadi ya, karena median lebih besar. Nah, sekarang yang C, kalau Dodi yakin, anggap aja nilainya 90 misalnya, yakin ya, berarti di sini 90. Maka kalau kita hitung rata-ratanya, jadi bukan 390, tapi berubah jadi 320 tambah 90, 410 bagi 5, itu jadi berapa? 82. Jadi 82 ya. Nah, sekarang kalau misalnya digeser, ini jadi 81. Berarti sebaliknya, kalau yakin, maka lebih baik milih rata-rata dibandingkan median. Jadi yang dipilih adalah rata-rata atau mean. Oke, terbayang ya? Jadi memang uniknya statistika ini beda antara kita melihat dari median, karena median itu hanya bergantung dari urutan data saja, sedangkan kalau mean bergantung juga dari nilainya berapa. Jadi bukan posisi aja. Jadi jawabannya adalah kalau dia nggak yakin nilainya jelek, berarti pilih median. Kalau nilainya bagus, lebih baik pilih rata-rata. Walaupun ini dengan asumsi ya. Dengan asumsi, jadi bisa benar bisa salah tergantung nilainya. Tapi yang jelas, kalau dia nilainya bagus, lebih baik pakai rata-rata. Oke, cukup untuk video kali ini. Share ke teman-temannya kalau misalnya ini bermanfaat. Oke, see you next video. Bye-bye.